warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PSS 24B yang beranggotakan saya sendiri Risa Rozaki Rambe dan teman-teman saya yang lainnya. Saya Clara Jocelyn Harefa. Dan saya Rizka Audina. Di sini kami akan menampilkan tutorial dari uji Chi-square dan uji rantes menggunakan software RStudio dan juga software Python. Untuk itu, eh, konsep yang untuk bagian konsep akan dijelaskan oleh teman saya Clara. Baik, sebelum kita masuk ke tutorial menggunakan software, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar dari uji Chi-square dan konsep dasar uji RAN. Nah, uji Chi-square adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori. Nah, uji ini bekerja dengan membandingkan frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan. Kemudian ada hipotesis pada uji Chi-square yang pertama itu H0-nya tidak terdapat hubungan antar variabel dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya terdapat hubungan antar variabel. Kemudian konsep dasar uji RAN adalah uji RAN merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data tersusun secara acak atau random atau membentuk pola tertentu. Uji ini dilakukan berdasarkan urutan data dengan melihat jumlah RAN, yaitu jumlah data yang muncul secara berurutan di atas atau data di bawah median. Ada pula hipotesis pada uji RAN, yang pertama H0-nya itu data bersifat random dan H1-nya data tidak random atau terdapat pola tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan. Nah, dataset ini merupakan kumpulan data dari UCL Machine Learning Repository yang berisi informasi mengenai 1.599 sampel wine merah dengan tujuan utama untuk belajar hubungan antara komposisi kimia wine dan kualitasnya dinilai oleh para ahli. Setiap sampel memiliki 11 fitur kimia seperti fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfate, dan alkohol, serta satu variabel target berupa skor kualitas yang berkisar antara 3 hingga 8. Sebagian besar sampel memiliki skor 5 atau 6, menunjukkan bahwa data ini tidak seimbang atau imbalance, sehingga skor kualitas tinggi yaitu 7-8 maupun rendah yaitu dari rentang 3-4 relatif jarang muncul. Dari sisi kimiawi, kadar alkohol cenderung berkorelasi positif dengan kualitas, sementara volatile acidity atau asam asetat umumnya berkorelasi negatif. Meskipun dataset ini tidak menyertakan informasi seperti asal geografis atau tahun produksi, struktur datanya yang bersih atau tanpa nilai kosong menjadikannya populer untuk latihan klasifikasi maupun regresi. Misalnya memprediksi apakah suatu wine termasuk berkualitas baik dengan skor 97 atau tidak. Dengan demikian, dataset ini cocok digunakan untuk eksplor dasar visualisasi, kolerasi, serta pembuatan model prediktif seperti random forest atau support vector machine. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan langsung saja menampilkan tutorial uji Chi-square dan uji rantes menggunakan Python. Baik, di sini saya sudah punya sintaks untuk mengimport file yang akan digunakan, dan di sini saya sudah mempunyai dataset yaitu wine quality. Di sini saya akan import. Nah, ketika dataset sudah terimport, kemudian di sini saya mempunyai kode untuk uji Chi-square dan rantesnya. Bisa dilihat seperti ini. Baik, di sini saya akan langsung menerangkan sintaks ini. Nah, di sini sudah kelihatan output dari hasil analisis uji Chi-square. Yang pertama itu menampilkan 5 data pertama dengan masing-masing variabel, dipilih 5 data pertama, kemudian di sini terdapat informasi dataset, ada variabelnya. Kemudian di sini ada ringkasan data, ada mean, standar deviasi. Kemudian di sini ada tabel kontingensi yang akan digunakan untuk Chi-square. Di sini terdapat pH kategori quality, ada rendah, ada sedang, dan ada tinggi. Kemudian di sini ada hasil uji Chi-square. Nah, hasil uji Chi-square menggunakan Python ini menunjukkan nilai Chi-square sama dengan 19,3787 sekian-sekian dan p-value sebesar 0,03570769 sekian-sekian. Kemudian di sini ada degree of freedom atau derajat bebasnya itu bernilai 10. Nah, karena nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kategori pH dan quality wine. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pH wine memiliki keterkaitan dengan kualitas wine pada dataset yang dianalisis. Kemudian hasil uji RAN ini diperoleh nilai Z yaitu minus 7,754 sekian-sekian dan p-value sebesar 8,8810 sekian-sekian. Nah, hasil uji RAN ini menunjukkan bahwa nilai p-value yang jauh lebih kecil dari 0,5 itu hipotesis 0 itu ditolak. Nah, kesimpulannya itu data pH tidak bersifat random atau terdapat pola tertentu dalam urutan data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada pH dataset wine quality tidak terjadi secara acak. Nah, kemudian di sini ada visualisasinya. Yang pertama itu untuk uji Chi-square, ini ada heat map. Nah, berdasarkan heat map ini, hubungan antara kategori pH dengan quality wine terlihat bahwa jumlah wine paling banyak berada pada kategori quality 5 dan 6, terutama pada kategori pH sedang. Warna yang semakin gelap ini menunjukkan bahwa frekuensi data yang semakin tinggi. Nah, kemudian distribusi pada setiap kategori pH tampak tidak merata. Ini mendukung hasil uji Chi-square yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kategori pH dan kualitas wine, karena diperoleh p-value itu sebesar 0,0357 sekian-sekian, yang artinya kategori pH memiliki keterkaitan terhadap kualitas pada dataset red wine quality. Nah, kemudian di sini ada visualisasi untuk uji RAN. Nah, grafik pola data pada uji RAN ini menunjukkan bahwa nilai pH tidak tersebar secara acak sempurna, melainkan membentuk pola tertentu di sepanjang urutan.
Nilai pH cenderung berfluktuasi di sekitar rentang 3,0 sampai 3,5. 3,0 sampai 3,5 dengan beberapa kenaikan dan penurunan yang berulang. Nah, hasil ini juga sejalan dengan hasil uji run yang menghasilkan p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nolnya itu ditolak. Nah, yang artinya data pH tidak bersifat random dan terdapat pola tertentu dalam urutan data pada dataset wine quality. Baik, sekian hasil tutorial uji chi-square dan uji run. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjutkan untuk uji chi-square dan uji rantes melalui RStudio. Baik, di sini saya sudah punya sintaks untuk uji chi-square dan juga uji rantes pada data wine. Dengan sintaks ini menghasilkan output seperti berikut ini. Baik, yang pertama, di sini ada 5 data pertamanya. Terlihat bahwa dari setiap variabel itu menampilkan 5 baris pertama dari dataset wine. Kemudian untuk struktur datasetnya, begitupun ringkasan datasetnya. Nah, lanjut ke tabel kontingensinya. Di sini terlihat tabel kontingensinya untuk chi-square dengan variabel quality dan pH kategori. Kemudian hasil chi-square-nya, yaitu nilai chi-square-nya di sini sebesar 19,37873 dan p-value-nya itu sebesar 0,0304876. Yang mana p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka gagal tolak H0. Nah, karena diperoleh nilai chi-square-nya tadi sebesar 19,37873, kemudian p-value-nya sebesar 0,3048476 dengan taraf signifikansi 0,05 dan nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka keputusan yang diperoleh adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kategori pH dengan kualitas wine. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kategori pH berkaitan dengan perbedaan distribusi kualitas wine. Dengan kata lain, kualitas wine cenderung berbeda pada kategori pH rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, visualisasi dari chi-square-nya. Heatmap menunjukkan distribusi jumlah wine berdasarkan kualitas atau quality dan kategori pH. Beberapa pola yang terlihat, frekuensi terbesar pada 5, di mana quality 5 dengan pH sedang itu sebesar 338, begitupun quality 6 dengan pH sedang sebesar 338. Warna frekuensi terkecil terdapat pada quality 3 dengan pH rendahnya 1. Warna yang merah tua menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi, sedangkan warna kuning muda menunjukkan frekuensi yang lebih rendah. Dari heatmap terlihat bahwa kategori pH sedang mendominasi hampir semua quality wine. Quality 5 dan quality 6 memiliki jumlah observasi paling banyak, dan distribusi kategori pH pada setiap quality tidak sama. Hal ini memperkuat hasil uji chi-square bahwa terdapat hubungan antara kategori pH dan kualitas wine. Selanjutnya untuk uji rantes. Dari uji rantes dengan variabel pH menghasilkan Z statistiknya sebesar minus 7,901434 dan nilai p-value-nya sebesar 2,757 sekian. Di mana karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Data pH tidak bersifat random atau terdapat pola tertentu. Artinya, data pH tidak bersifat random atau terdapat pola tertentu dalam urutan data. Nilai Z yang negatif menunjukkan jumlah run yang terbentuk lebih sedikit dibandingkan yang diharapkan pada data acak. Hal ini mengindikasikan adanya pengelompokan nilai pH yang cenderung mirip pada beberapa bagian data. Selanjutnya, untuk pola data pH-nya. Nah, terlihat di sini pada grafik pola data pH, nilai pH berfluktuasi di sekitar rata-rata yang ditunjukkan oleh garis merah putus-putus. Rata-rata nilai pH berada di sekitar 3,31, sebagian besar data berada pada rentang sekitar 3,0 sampai dengan 3,6. Walaupun terdapat beberapa nilai ekstrim yang mendekati 2,8 dan juga 4, grafik menunjukkan fluktuasi yang cukup rapat, adanya kelompok nilai yang bergerak pada rentang tertentu, pola naik turun yang tidak sepenuhnya acak. Tidak terlihat pola tren yang sangat kuat, tetapi data juga tidak benar-benar random. Hal ini sesuai dengan hasil rantes yang menunjukkan adanya pola tertentu pada data pH. Baiklah, itu tadi tutorial uji chi-square dan uji rantes melalui RStudio. Untuk perbedaannya akan disampaikan oleh teman saya, Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan hasil uji di R dan di Python. Secara umum, hasil analisis menggunakan R dan Python menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu adanya hubungan signifikan antara kategori pH dan kualitas wine atau uji chi-square. Data pH-nya tidak bersifat random atau ujian, dan heatmap dan plot data mendukung hasil pengujian statistik. Namun, terdapat beberapa perbedaan pada nilai statistik dan cara penyajian serta tingkat detail dan interpretasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari hasil uji chi-square. Untuk nilai chi-square-nya di R yaitu 19,37873, sementara di Python 19,37873 sekian. Perbedaannya itu hampir sama, hanya berbeda pada jumlah digit desimalnya. Untuk p-value, hasil di R-nya yaitu 0,03048, sementara di Python 0,03570 sekian. Nah, ada sedikit perbedaan nilai. Untuk keputusannya di R yaitu H0-nya ditolak, dan di Python juga H0-nya ditolak. Kesimpulannya, di R itu ada hubungan signifikan, sementara di Python juga ada hubungan signifikan. Untuk degree of freedom-nya, di R tidak ditampilkan, sementara di Python nilainya 10. Nah,
penjelasan dari perbedaan p-value-nya yaitu walaupun nilai chi-square-nya hampir identik, p-value-nya sedikit berbeda. Nah, di R-nya yaitu 0,3008, sementara di Python 0,03571. Perbedaan ini terjadi karena mungkin ada perbedaan metode perhitungan interval, perbedaan pembulatan angka, dan kemungkinan penggunaan correction. Walaupun nilainya berbeda sedikit, keduanya tetap menghasilkan value kecil dari 0,05. Itu Hanel ditolak. Untuk perbedaan interpretasi chi-square-nya yaitu dari detail penjelasan, interpretasinya di R yaitu lebih panjang dan naratif, dan interpretasinya di Python lebih singkat dan lebih langsung. Sementara untuk penjelasan distribusinya di R jelaskan bahwa kualitas wine berbeda pada tiap kategori pH. Sementara di Python hanya fokus adanya hubungan signifikan. Untuk penjelasan statistik di R-nya lebih deskriptif dan di Python lebih teknis. Nah, interpretasi di R dijelaskan bahwa kategori pH rendah, sedang, dan tinggi memiliki distribusi kualitas wine yang berbeda, sehingga kualitas wine dipengaruhi oleh kategori pH. Untuk interpretasi di Python-nya, yaitu hasil uji statistik keputusan Hanel hubungan signifikan antar variabel. Selanjutnya ada perbedaan hasil ujian. Untuk jas statistik di R, yaitu min 7,901434, sementara di Python yaitu min 7, untuk p-value di R yaitu 2,75713 dikali 10 pangkat min 15, sementara di Python yaitu 8,88172 dikali 10 pangkat 15. Keputusannya sama-sama tolak Hanel, dan kesimpulannya datanya sama-sama tidak random. Nah, perbedaan nilai Z dan p-value-nya yaitu karena mungkin terjadi faktor metode perhitungan rantes, koreksi kontinuitas, terdapat pembulatan, dan penanganan median atau TICE. Karena p-value-nya sangat kecil, yaitu tetap kesimpulannya Hanel ditolak. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu ada perbedaan interpretasi ujian. Untuk penjelasan pola di R-nya lebih detail, sementara di Python lebih singkat. Penjelasan Z negatifnya di R dijelaskan arti dari Z negatif, sementara di Python itu tidak dijelaskan. Nah, hubungan dengan plotnya di R itu dijelaskan, dan Python dijelaskan juga, tapi sedikit. Di R menjelaskan bahwa nilai Z negatif berarti jumlah run lebih sedikit dari nilai yang diharapkan. Terdapat pengelompokan nilai pH yang mirip dan data membentuk pola tertentu. Sementara interpretasi di Python hanya menyimpulkan data tidak random dan terdapat pola tertentu, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari statistik Z negatif. Nah, selanjutnya ada perbedaan visualisasi heatmap. Untuk di R, penjelasan warnanya sangat detail, dan Python itu lebih sederhana. Untuk penjelasan frekuensi terbesarnya di R itu jelasan lengkap, sementara di Python itu cuma dijelaskan sebagian. Nah, untuk penjelasan distribusi di R itu sangat mendalam, tapi di Python sangat singkat. Baiklah, selanjutnya perbedaan interpretasi plot pola data pH. Untuk rata-rata pH itu di R ditampilkan, sementara di Python tidak ditampilkan. Tentang data di R itu dijelaskan, sementara di Python juga dijelaskan, tapi singkat. Untuk pola fluktuasi di R sangat detail, dan di Python lebih umum. Hubungan dengan rantesnya di R sangat jelas, di Python juga ada, tetapi juga singkat. Nah, selanjutnya perbedaan penyajian output. Untuk tampilan data awal di R tidak ditampilkan, sementara di Python ditampilkan dengan lengkap. Informasi dataset di R tidak ada, sementara di Python ada. Statistik deskriptif di R tidak ada, sementara di Python ada. Tabel kontingensi di R itu tidak detail, sementara di Python sangat lengkap. Nah, untuk selanjutnya struktur outputnya, di R itu hanya fokus pada interpretasi, sementara di Python fokus pada analisis data. Kesimpulan dari perbandingannya, untuk ketelitian statistik di R sangat baik, dan di Python juga sangat baik. Untuk interpretasinya di R lebih mendalam, sementara di Python itu agak lebih ringkas. Untuk eksplorasi data di R paling lengkap, sementara di Python itu sangat lengkap. Visualisasi di R lebih interpretatif, sementara di Python itu lebih teknis. Nah, kemudian di R itu cocok untuk laporan penelitian, sementara di Python itu cocok untuk analisis data dan pemrograman. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risa. Baiklah, itu tadi tutorial uji chi-square dan uji rantes melalui RStudio dan Python. Semoga tutorial yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Salam Idul Adha.